Halo Analensa Project, ketemu lagi dengan kami, dengan tim Lensa, Analensa Project ya. Hampir 2 minggu kita tidak ketemu karena jadwal kami yang begitu padat. Namun kali ini kita berkesempatan ketemu lagi dengan tokoh bintang tamu yang sangat istimewa. Mungkin saya deskripsikan sedikit. Saya kedatangan seorang pemuda yang penuh dengan prestasi, penuh dengan cerita hidup. Bahkan yang terakhir saya dengar Oom ini itu lulusan Pop Academy Indosiar. Dia asli orang Lahat, luar biasa. Saya pun nggak tahu kalau dia orang Lahat. Kamera nanti jangan dikasih biar anak Lensa Project itu penasaran. Beliau sangat humble. Saya baru ketemu hari ini dan sudah nyambung. Dan saya akan kuliti ya hari ini ya. Seberapa jauh perjalanan dia, katanya dia suka traveling atau suka hobi nyanyi ya. Kalau boleh Febri kita kasih dikit kamera langsung Pep, siapa yang ada malam ini? Oke Ray, apa kabar Ray? Halo, saya baik kalau kabarnya ditanya ya. Oke. Selalu baik. Baik. Ray, boleh namanya sebenarnya siapa sih Ray? Kalau nama asli Nama saya asli? itu Michael. Serius Ray? Enggak bercanda. Nama asli saya Virtus Reynaldi Gumai, teman-teman. Virtus Reynaldi Gumai. Asli Lahat. Asli Lahat. SD, SMP, SMA di Lahat. Di Lahat. Di Lahat. Cuman kuliahnya aja karena di Lahat kan fasilitas kuliahnya belum begitu memadai, jadi kuliahnya keluar. Nah, ternyata orang Lahat ada yang ganteng kan. Saya pun baru tahu kalau orang Lahat itu ada yang ganteng dan jadi artis di ibu kota. Selama ini ketemu sama siapa? Pama Febri. Oh iya. Ray, saya sangat tertarik ya. Kakak aja panggil ya. Kalau saya terlalu kaku nanti ya. Tertarik beberapa yang pernah dicapai oleh Ray. Salah satunya, saya sampaikan dikit ya, Analensa itu Ray ini pernah juara 1 bintang radio Palembang, top 15 bintang radio, finalis Pop Academy Indosiar tahun 2020 yang paling berkesan ya di situ ya. Wakil 3 Bujang Lahat 2019, juara lomba lagu daerah semasa sekolah. Penyemangat dalam hidup, wah ini nggak usah dibaca kayaknya Ray. Kalau ini moto dalam hidup banyak sekali, kalau saya bacakan satu-satu nggak bisa habis. Kita tanya satu, Ray. Ya. Ray pernah jadi bintang Pop Academy Indosiar ya? Pernah. Di beberapa tahun lalu ya. 2020 ya? Iya. Itu ceritanya gimana Ray bisa sampai ke situ? Memang hobi nyanyi dari kecil atau gimana tuh? Kalau nyanyi ya dari kecil. Dari kecil tuh udah hobi nyanyi. Dari umur berapa bulan tuh Ray? Kayak dari lahir saja. Wah, itu kan? Itu suaranya udah kelihatan tuh. Lahirnya udah begitu ya. SD udah mulai nyanyi? SD itu udah mulai nyanyi, tapi dulu ya kita tahu lah ya kalau tinggal di kabupaten begitu ya. Siap. Lomba-lomba itu sebenarnya mulainya dari SMP. Kalau SD nyanyinya ya di rumah begitu, tapi udah hobi. Udah hobi. Iya. Boleh cerita dikit pengalaman yang paling berkesan kalau di Pop Academy? Di Pop Academy pengalaman yang paling berkesan itu satu paket sebenarnya. Semuanya jadi berkesan. Karena itu pengalaman hidup, pengalaman bernyanyi khususnya yang paling memberikan perubahan untuk saya pada saat ini. Bisa dibilang pengalaman bernyanyi lomba ya, yang paling tinggi lah seterata dibanding lomba-lomba yang lain di hidup saya. Di hidup Ray. Sebelumnya tapi sempat ikut-ikut lomba di ajang festival. Ajang festival iya, ada bintang radio juga pernah waktu itu sebelum dari Pop Academy ya. Nah tapi sahabat Analensa Project, mungkin di sini ingin saya sampaikan bahwa sepatutnya itu masyarakat Lahat itu patut bangga ya. Kita ada produk asli daerah, rasa daerah itu yang sudah menggaungkan namanya ke nasional. Salah satunya lewat televisi nasional itu Pop Academy Indosiar. Ini di depan saya ini prestasinya luar biasa sekali. Ray, itu waktu di Pop Academy Indosiar itu ketemu dengan artis banyak sekali di situ. Bener, banyak banget kalau ketemu artis dari Pinkan Mambo, Soimah, Gilang sampai Raffi Ahmad, Agnes Monica tuh.
yang Artis Monica. Artis Monica kalau di dunia bernyanyi dia lah ya, barometer teman-teman semua sini ya. Artinya banyak mereka ngasih yang memberikan ilmu-ilmu tentang teknik menyanyi yang benar gitu. Banyak banget yang diajarkan secara langsung maupun yang saya tangkap sendiri itu banyak banget. Dan setelah lulus dari Pop Academy itu, apakah ada tawaran job itu menyanyi di kota-kota besar? Ada? Ini lucu sih kalau bahas masalah ini, Bang. Agak lucu. Saya ketawa dulu lah kalau gitu. Belum ceritain ya. Gimana Re? Gini, saya sebelumnya kan emang sudah bernyanyi di kafe maupun bar di Palembang ya. Sebelum dari Pop Academy ya. Setelah dari Pop Academy justru di beberapa waktu job saya berkurang. Selain karena pandemi ya, waktu itu memang pandemi lagi tinggi banget waktu itu. Orang-orang tuh yang punya kafe, owner kafe atau yang punya event itu malah takut ngundang. Takut sama Re apa takut dengan takut sama harganya kayaknya. Itu di mindset mereka ya. Iya. Karena di pikiran orang kan kalau udah lulusan TV, disclaimer teman-teman, aku bukan winner, aku cuman ada di finalis waktu itu, tapi itu sudah cukup menambah backgroundku. Ya karena kalau di TV itu bukan main-main kan ya, prosesnya bisa sampai finalis itu aja udah susah. Benar. Dan ada beberapa vendor tuh malah justru takut karena takut nggak kebayar katanya. Jadi takut dengan harga Re. Iya, padahal ya bisa dibincangkan lah. Bisa ya, bisa. Seperti itu. Kayak Ya. seperti kita malam ini kan saya bisa komunikasi ya kalau masalah bayar Re di sini kan. Iya, nggak tertandingi lah kalau abang ini luar biasa sekali teman-teman. Nanti diurus sama Wisnu ya Pep, bayaran Pep. Nggak terus Pep? Iya, jadi mereka cukup takut, berdampak ya akhirnya nggak ada job sama sekali. Padahal it's fine, bisa dibicarakan daripada nggak sama sekali kayak gini kan. Waktu itu maksudnya iya. Jadi berusaha meyakinkan lah, diatur sama manajer juga yang akhirnya terjun lebih dalam lagi untuk cari job lah, intinya begitu pada saat itu. Terus ngejobnya lebih kemana habis itu setelah mereka takut dengan harga Re itu? Ngejobnya banyak di wedding sebenarnya. Oh di wedding. Iya. Kebayar dia dengan bayar ya. Kalau wedding kan orang habis uangnya banyak untuk wedding kan. Lebih banyak ke wedding ya. Jadi bayar Re yang segitu tuh persentasenya berapa gitu kan? tidak banyak jatuhnya. Iya, sedangkan penting gitu kan. Tapi sahabat anak lensa, tadi saya sempat ngobrol sebentar dengan Re. Ada sesuatu hal yang agak menggelitik. Kalau misalkan tadi di kota besar, itu pemilik kafe itu ketakutan atau khawatir dengan harga yang buat bayar Re. Tapi kalau di kotanya sendiri, di Lahat, justru bukan ketakutan, tapi malah dengan bangganya. Itu dikit aja cerita boleh. Kita sama ngomong. Gue mau ketawa. Itu pengalaman nih Re, waktu di Lahat. Pengalaman sih, sangat disayangkan ternyata orang di kabupaten saya sendiri yang ternyata kurang mengapresiasi karya maupun ini bisa dibilang effort lah kita bisa sejauh itu kan, bukan tanpa alasan, penuh perjuangan yang bisa dibilang jungkir balik juga kan. Benar. Dan mereka ya ternyata agak kurang apresiasinya. Kurang mengapresiasi dengan apa yang sudah dicapai Re, sudah sangat jauh ya. Benar. Ini bukan cuma buat Re ya. Re bukan memperjuangkan harga Re seorang artis mau dibayar mahal, enggak. Teman-teman band lokal pun itu menurut saya sangat tidak sesuai apresiasinya. Oke, kita katakan sekarang langsung kita bulatkan menjadi uang lah ya. Apresiasinya dalam bentuk itu pada saat ini kan ya. Penyemangat lah itu. Iya, seenggaknya kan balik modal gitu kan. Iya, ongkos pakai jasnya pas lagi manggung. Modal beli mobil ya. Itu bukan modal Pak. Kalau sampai beli mobil, aduh, tekor pengantennya gitu kan. Seenggak gini, senar gitar aja sekarang tuh around 300.000. Iya. Senar gitar. Gak mungkin mereka pakai senar gitar piramid yang 2.500, gak mungkin. Cempreng nanti kan ya. Ya itu sih sangat disayangkan ternyata. Sangat disayangkan.
minyak aja nggak balik gitu kan. Minyak. Terus belum lagi yang main juga harus minum kan? Harus minum, karena minum juga telat dikasihnya. Curhat jadinya. Enggak apa-apa. Nah, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kita di sini juga ingin menyampaikan bahwa saya ingin semua pihak di Kabupaten Lahat itu mengapresiasi anak-anak yang di Lahat, khususnya kalau kita menyampaikan bahwa sangat harus diapresiasi ya dengan pemuda-pemuda yang penuh karya, apalagi yang karyanya sudah jauh seperti Ray Gumai. Saya tidak menyanjung Ray di depan sini karena saya lebih mengapresiasi anak-anak muda, karena banyak sekali anak muda yang di situ punya potensi luar biasa. Ray, selain nyanyi, hobinya apa lagi Ray? Selain nyanyi, hobinya jalan-jalan kayaknya. Jalan-jalan. Banyak duit berarti Ray. Habis ngejob nggak? Kalau banyak duit relatif lah. Relatif. Banyak yang orang beda-beda. Tapi menurutku so far masih kurang sih. So far masih kurang. Berarti nggak banyak. Iya. Ya kalau kurang terus Ray. betul. Suka traveling kemana aja yang pernah? Terjauh. Indonesia aja dulu kita bilang. Indonesia. Okay. Kemana? Terjauh itu aku pernah ke Tobelo. Tobelo ini di mana ini? Saya nggak tahu. Tobelo itu ada di Maluku Utara. Maluku Utara. Baru Tobelo doang coy. Jadi belum jauh-jauh banget sebenarnya ya. Lebih ke pantai ya. Tobelo itu pantai pulau dia. Jadi Tobelo itu ada di Maluku Utara. Maluku Utara itu kalau teman-teman spill sedikit ya. Maluku Utara itu kalau di duit 1000 yang lama tuh, yang ada dua gunung tuh, ada laut. Iya. Nah itu pulau motonya dari Ternate, yang ada di foto itu Tidore dan Maitara. Oh situ. Iya. Berapa itu lama Ray? Kepulauan. Kalau berapa lama? Berapa lama stay di situ? Stay di situ aku bisa berbulan-bulan kalau sekali traveling. Itu buat kakak di situ? Apa KTP? Cari bini kayaknya. Terus Ray? Nginep situ? Kos? Enggak, tidurnya di rumah teman. Aku nggak suka ngekos, nggak suka hotel kecuali di Bali atau kota besar ya. Kalau aku traveling ke pulau itu aku sukanya nginapnya di rumah masyarakat setempat, karena aku gimana ya? Aku tuh kecilnya hobi nonton itu loh, yang kalau di stasiun TV yang ada orang berpetualang. National Geographic? Enggak gitu juga. Oh bukan. Kalau National Geographic Televisi pendidikan Indonesia mungkin maksudnya. Sudah lahir belum? Enggak. Kalau Nat Geo berarti saya tinggalnya sama harimau, Pak. Harimau ya. Enggak mungkin saya tinggal sama harimau, Pak. Sama ular buaya, enggak mungkin kan. Yang petualang-petualang itu loh yang suka masak sama mama-mama di Papua, makan popeda yang itu. Apa Pep namanya tuh Pep? Etik Runaway, jejak petualang gitu-gitulah ya. Nah, gue suka. Aku masih kecil. Kalau nonton aku pengen ada di situ, pengen melakukan hal yang sama seperti mereka. Jadi referensi traveling aku itu bukan pantainya, bukan gunungnya, bukan cuman itu juga view tuh pastilah itu ya. Yang ada juga tambahan sih, lebih ke aku suka bagaimana mengalami experience to know about the economic, culture, art, social. Bahkan aku suka banget temanku. Aku nggak suka kalau temanku terlalu effort ketika ada aku. Mereka terlalu effort menyiapkan segala sesuatu, nggak suka. No. Aku pengen tahu bagaimana kamu kesehariannya. Aku tertarik akan hal-hal seperti itu. Makanya di studio ini kita nggak nyediain makanan buat Ray gitu. Iya karena aku, berarti di sini nggak pernah makan orang-orangnya. Oke. Berarti kalau jarang makan di sini ada promak banyak. Ada. Aman. Terus asam lambung aman ya Pak ya. Ya. Sampai Tobelo tadi. Ya, gimana ibu mereka jualan, gimana ibu mereka mencari uang, gimana mereka juga berteman dengan temannya, kan beda kan culture antara pulau, apalagi Indonesia itu udah pindah sebelah kabupaten aja udah beda banget Indonesia kan gitu kan. Apalagi sampai pindah pulau dari barat ke timur. Aku penasaran banget hal-hal seperti itu. Terus itu kan banyak sekali tuh hobi yang menjalani traveling. Itu kan banyak ya. Ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini. Itu biayanya gimana, Re? Biayanya biasanya nabung. Tetap dari tabungan. Iya, aku traveling itu kan pada zaman kuliah ya. Most of my journey itu di zaman kuliah. Jadi sambil kuliah, aku ninggalin kuliah sih kalau boleh jujur waktu itu. Gitu. Orang tua kasih uang untuk kuliah. Aku nggak pakai itu untuk traveling karena itu udah private. Jadi ranahnya kalau uang untuk kuliah ya dipakai untuk kuliah. Kalau traveling, aku nggak mau minta uang untuk traveling karena itu udah it's my business, not my parent. Bukan urusan keluarga lagi kan, itu untuk happy kan, buang uang seperti itu kan.
Walaupun sebenarnya aku hemat juga, travelingnya bukan traveling yang buang-buang uang. Bukan. Iya. Jadi biayanya itu nabung dari nyanyi. Aku nyanyi kan biasanya tiap malam tuh kalau Itu setelah Pop Academy. sebelum Pop Academy mah sudah jalan-jalan. Emang udah hobi jalan-jalan, iya. Jadi nabungnya dari nyanyi kumpulin buat ongkos. Nanti ongkos pergi aja udah minimal. Yang penting bisa sampai situ tuh udah nanti berpikir lagi. Iya. Nah terus tadi sempat ngobrol sama Ray kalau misalkan ke satu tempat traveling sempet cari duit ngejob nyanyi atau tadi sempat katanya ada cerita sebelum kita syuting itu manjat kelapa, itu maksudnya gimana itu? Ini bocoran dari manajer pasti. Iya. Itu manjat kelapa gimana itu ceritanya? Ceritain semua sama dia ya. Kayaknya celana dalam saya warnanya hari ini dia kasih tahu. Bisa aman itu Ray. Anda nggak apa-apa. Itu memang benar manjat kelapa itu? Enggak, salah lagi. Ya, jadi benar, enggak salah lagi. Oh benar? Ya. Ceritanya Bang. Jadi gitu, aku tuh tidak berpikir panjang orangnya, entah ini kekurangan atau kelebihan, aku nggak tahu. Ada beberapa orang yang menganggap itu kelebihan. To know how I'm survive. Gimana ya? Aku kan biasanya ya mahasiswa lah yang mencari uang kan, pasti nggak cukup banget kan ya. Jadi cukup uang tiket itu udah bersyukur banget. Sampai di sana ya aku berpikir lagi. Kemarin terakhir aku punya pengalaman, ada beberapa acara pesona Indonesia, pemuda setempat ngadain event, terus aku nyanyi di situ dapat bayaran. Terus lagi ada ketemu teman di salah satu pulau nih. Jadi orang tuanya tuh punya kapal gitu loh. Kapal pesiar? Enggak, kapal pesiar gue mewah dong Pak. Mewah? Iya. Enggak, ini kapal yang buat nyari ikan itu yang orang mancing sampai 2 hari 3 hari baru pulang mendarat. Setelah sampai aku di pulau itu 1 minggu pertama, karena aku salah satu alumni waktu itu, alumni Jambore Pemuda Indonesia, yang kita dikumpulkan di satu tempat satu Indonesia untuk pertukaran budaya begitu. Ini programnya Kemenpora ya. Nah setelah jadi alumni kita kan mengenal banyak teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara kan ya. Dari situ dapat channel teman-teman yang dari Maluku, dari Papua, dari Aceh begitu kan. Nah itu juga pemicu aku berani karena aku pasti punya teman di setiap pulaunya. Nah setelah di satu pulau itu nih, aku punya teman yang punya orang tuanya itu usaha ikan begitu kan. Jadi aku 1 minggu pertama tuh aku disambut dengan mewahnya ala mereka, walaupun aku tidak terlalu menginginkan itu. Tapi mereka mengapresiasi kedatanganku. Welcome lah ya. Welcome. Sampai aku pernah di arak pakai sekitar 50 motor. Diarak keliling pulau. Itu diarak pakai tandu atau gimana? Kayak naik sunatan. motor. Naik motor terus diiringin gitu. Saya kebayang diarak pakai tandu kayak sunatan gitu. Terus ada 50 motor naik di atasnya gitu. Ya begitu. Nah pokoknya long story, seminggu kemudian kan jalan-jalan terus gak mungkin kan, sampai temanku tuh bangunin aku tidur subuh gitu kan, karena aku memang minta kalau ada pekerjaan kasih aku ya, karena aku gak ada uang. Enggak, ini bodoh, so pergi jauh-jauh begitu terada uang. Itu bahasa dia? Diri kan? Ya itu bahasa Sunda lah itu ya bahasanya. Sunda bisa jadilah. Ya. Terus Nah terus intinya aku ikut dia kerja, ikut apa pekerjaan dia aku ikut waktu itu. Jadi 2 hari mancing di laut. Ikut ke laut? Iya mancing, jadi kuli pancing intinya begitu. Baru nanti setelah 2 hari mendarat kita jual ikannya, baru digaji. Terus ada juga temanku yang pengepul kopra itu daging kelapa. Daging kelapa, jadi aku jadi kuli panjat kelapa. Untungnya badanku able untuk naik pohon. Memang dari kecil suka naik pohon. Ya, kelihatan Ray. Ya, karena saya kan dari luar negeri. Siap. Dari luar negeri saya belajarnya waktu saya di luar negeri manjat pohonnya. Iya, waktu di negara Afghanistan waktu itu. Enggak, Undermarket. Undermarket di mana itu? Undermarket jauh, pokoknya Anda tidak akan tahu daerah itu. Apa? Coba bahasakan dulu Indonesianya. Pasar bawah. Pasar bawah. Kalau pasar bawah banyak pohon, jadi belajarnya di situ, berenang dan memanjat pohon di situ kan. Kalau saya Fordor. Fordor itu apa? 4 lawang. Oh iya. Ada yang lebih serem. Apa itu? Thousand Door. Apa itu? Apa itu Thousand Door? Anda tahu? 1000 1000. Iya. Doors pintu.
Lawang Sewu. Lawang Sewu. Iya, serem ya. Hollywood. Hollywood apa? Kayu Agung. Iya iya benar. Sama Kingston lah ya. Iya benar. Batu Raja lah ya. Raja, betul. Hah? Blackwater apa bang? Air Air hitam. hitam, mantap. Orang air hitam bro. Iya 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 iya. iya. Penyetok bro. Terus Ray, memang waktu kerja itu dapat hasil dari kerja, terus buat jalan-jalan lagi. Gitu. Karena kan mumet. Saya kontrak misalnya di salah satu kafe sampai 3 bulan. Tiap malam nyanyi belum ada koreonya. Ya. Pulang jam 2 malam begitu kan. Jadi ngumpulin uang terus buat travelingnya juga saya terapkan hal itu. Jadi ongkos pergi, nanti di situ saya cari uang lagi buat pulang. Atau saya mau moving misalnya dari kota itu mau ke Jogja kayak Jadi kemarin nggak gitu. minta duit sama orang tua lagi. Kalau untuk saya minta uang sama orang tua, tetap saya nggak bisa menepis hal itu. Tapi untuk traveling dan keperluan pribadi yang di luar kayak kuliah kan itu kan ada tanggung jawab dari orang tua. Untuk anaknya itu wajar lah ya, budaya kita seperti itu. Tapi kalau untuk traveling atau apapun itu, mau party dan lain-lain, itu saya sebisa mungkin jangan pakai uang orang tua. Wah, gitu. ya, luar biasa ya. Pakai uang temen biasanya ya, bukan orang tua. Uang teman ya, uang teman, rokok teman biasa gitu kan. Rokok jali gitu, rokok jarang beli. Ya, saya sekali itu Pak. Tanya Pak manajer saya. Hey, pernah ke Bali juga ya? Saya lihat Instagramnya ya. Iya, pernah ke Bali. Banyak foto-foto di Bali. Banyak, saya sempat stay di Bali, sempat beberapa waktu. Banyak sahabat di Bali. Banyak Banyak sahabat bule juga kalau saya lihat biografinya. Banyak banget. Iya. Itu ada nggak dari teman bule itu yang memang sahabat dekat gitu? Cowok dulu kita bilang cowok sahabat dulu. Sahabat deket ada juga. ada sering surfing bareng atau mereka ngundang private party bareng. Berarti bisa bahasa Inggris ya? I can. You can. And how are you bro? I'm fine. Gitu aja. Jangan dilanjutin. Terus sempat dekat juga dengan ini ya. Kalau lihat dari story-storynya, Ada lihat story saya takut ini. Saya takut ini. Aduh. nggak boleh dibahas Saya harus ya. private Instagram nih. Nggak boleh dibahas ya. Boleh aja. Boleh. Itu memang ada yang kan dekat. bisa bohong jawabnya. Itu teman pacar yang dekat. Sempet deket ada. Sempet deket ada. Sama Auntie Rich di sana ya nggak usah. Orang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Banyak dong. Aduh kejebak. Banyak ini berarti. Banyaknya bicanya. Banyak ini. Saya sempat deket satu sama orang Belanda pernah. Samuan lah ya. Samuan. Tapi kan kita nggak bisa berharap lebih lah kalau sama bule itu. Apalagi kalau kita ketemunya singkat. Karena kan mereka tuh cepet gitu loh. Cepat mendapatkan, cepat melupakan. Oh iya, easy come, easy go. Easy come, easy go. Tapi minimal sudah dapat relationnya loh, udah dapat ya. Relation, alhamdulillah udah lumayan kuat lah kalau di Bali. Lebih enak mana Ri, cita rasa Indonesia sama luar negeri? Aduh, ya mana? Kayaknya setelah saya coba, saya lebih suka cita rasa Indonesia. Makanannya teman-teman. Jangan macam-macam. Saya kasih analogi Ray. Ya. Kalau kita makan mie goreng, Ya. cabenya lebih suka yang diulek, apalagi suka yang disobek. Ini pertanyaan agak-agak nakal ya, tapi ini bercanda lah Ray. Saya lebih suka yang di blender aja lah bang. Lebih gampang di blender ya. Oke Ray, aku ngomong lagi tentang Pop Academy. Kayaknya saya selalu melihat Ray itu sebuah ikon dari Pop Academy ya. Oke. Pop Academy Indosiar. Untuk di Sumsel ya. Benar. Ada berapa orang Sumsel saat di masa Ray menjalani Pop Academy? Sumsel itu ada Sumatera Selatan saya dan ada 2 dari Jambi. Oh, ada dari Jambi. Enggak, kalau Jambi enggak Sumsel ya, bodoh banget. Beda. Tapi yang terdekat lah ya saya bilang. Kalau Sumsel hanya Ray. Kalau Sumsel hanya saya, tapi yang terdekat itu Jambi ada. Jambi ya, provinsi tetangga lah ya. Provinsi tetangga ya. Dulu kan Sumsel juga kan ya. Baksel masuk. Kita tanya kita bahas phone a friend. Geografi sekarang. Ini Bang Raden sempat Jambi sempat masuk Sumsel? Belum. Oh, Bengkulu dia ya. Sumbaksel.
kita lebih membahas menyanyi pada dasarnya ya. Oke. Lupakan itu Ray. Yang bule tadi lupakan. Itu saya mau nanya lagi tapi nanti, Ray. Nanti, Kita kan ngomong lagi itu tentang Indosiar tadi. Waduh. Ray, waktu di Pop Academy Indosiar itu kan ada artis ya. Ya. Mereka ikut ngasih masukan ke Ray. Siapa yang apa di situ ada Melly Goeslaw. Yang paling Ray punya kesan apa semuanya? Apa cuma satu? Sebenarnya kejadian di on cam itu tidak semuanya itu bukan tidak semuanya mewakili lah cerita yang terjadi sesungguhnya. Ada beberapa momen off cam sesuai dengan pertanyaannya. Saya itu kemarin ngobrol bareng setelah audisi nih, karena saya waktu itu kalau nggak salah ya peserta terakhir di episode saya audisi. Jadi masih ada waktu bincang-bincang bareng Melly Goeslaw. Waktu itu yang audisi saya Melly Goeslaw. Yang favoritin saya itu sebenarnya Melly Goeslaw. Arman Maulana, sama satu lagi itu Pinkan Mambo. Pokoknya 3 juri di audisi itu responnya positif. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya bahas yang saya pada saat ini. Responnya saya dapatkan aura positif lah dari mereka. Mereka banyak banget kasih wejangan, mereka juga kasih kritik maupun pujian, balance. Yang itu bikin saya cukup confidence lah, merasa nyaman pada saat itu dengan ketemu mereka. Karena Teh Melly kan jiwa produsernya, Kang. Ya, siap. Aduh, luar biasa. Saya ngefans sama karya-karya Teh Melly sih sejauh ini. Hebat, luar biasa. Hebat banget. Bahkan yang juara 1 tuh si teman saya Waode. Itu karyanya dari Melly Goeslaw, dikasih lagu tuh bagus banget lagunya. Lagu. Sempat Ray ditawarkan buat apa tuh menyanyikan lagu dari salah satu artis apa Melly Goeslaw, sempat ada. Kemarin karena waktu kita singkat ketemu mereka, kalau ditawarkan bernyanyi lagu dia belum karena belum waktunya nggak banyak. Terus gini Ray, satu lagi, setelah Ray dari Pop Academy sudah jadi finalis ya, sempat jadi finalis, apakah ada dari orang Lahat ya, kaum vertikal gitu yang mengundang gitu bahwa ini orang berprestasi misalkan diajak mengisi acara atau memang diundang secara khusus untuk mengapresiasi, sudah ada belum itu Ray? I said no. No, So far, no. Swasta, pemerintah. Kalau swasta ada, itu pun acara pribadi yang manajer saya cari jobnya begitu. Gitu. Iya. Yang survive sendiri lah kita. Karena memang mau ngarapin seperti yang Abang bilang kaum vertikal tadi, ya mereka sibuk atau gimana saya tidak tahu. Walaupun sebenarnya ada harapan dari saya atas apresiasi mereka, karena bagaimanapun juga walaupun saya tidak terlalu mengharapkan itu, dan seharusnya kita sebagai manusia tidak usah terlalu berharap akan hal yang itu. Yang penting berkarya. Jujur, iya, yang penting berkarya. Tapi jujur dalam hati kecil, kalau dibilang cukup kecewa, iya. Ya. Kalau boleh jujur ya nih, sorry to say, I'm sorry. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Akademi Fantasi ya, Indosiar kalau ya di zaman-zaman dulu 15 tahun yang lalu, biasanya tuh kalau misalkan saat ini Ray itu biasanya diusung oleh kabupaten setempat. Betul. Diangkat gitu ya, karena dianggap membanggakan kabupaten tersebut ya. Bener banget. Ini ada nggak? Dan saya sedikit iri dengan teman-teman saya dari provinsi-provinsi lain yang gimana tuh Ray? Yang dukungan mereka lebih gacor dari kaum vertikal tadi. Dan saya tidak tahu apakah karena saya belum terpantau pada saat itu atau bagaimana. Tapi pengalaman saya sampai saya udah berapa kali ketemu sama mereka-mereka ini dalam tanda kutip ini, bahkan dinas yang seharusnya menaungi seniman pun, mereka baru taunya setelah gimana ya? Setelah 1 tahun kemudian begitu, saya udah beberapa kali kerjasama, baru mereka tahu. Oh ternyata kamu yang ini. Oke, berarti boro-boro semasa saya masih di sana mereka bakal support kan, itu aja mereka nggak tahu gitu loh. Benar. Atau bahkan ada temen Ray yang ikut Pop Academy itu, ada pihak pemerintah yang hadir di situ juga, atau pihak swasta? Kalau hadir sih karena biasanya kan gitu kan. Kalau hadir karena pandemi, orang tua pun, penonton pun umum memang nggak ada waktu itu. Emang kita dibatasi. Emang pure penonton kosong waktu di TV. Karena ya pandemi kan, jadi studio dijaga dengan ketat. Ya. Dukungan itu sih tapi kalau berbentuk dukungan dari tempat masing-masing,
itu pasti ada mereka, apalagi daerah timur, ke NTT, Jambi pun mereka didukung juga. Artinya Ray berjuang sendiri lah di situ ya. Dibilang sendiri banget enggak, karena Dengan ada keluarga, teman-teman ya. dan keluarga. Saya terima kasih banyak waktu saya dari proses audisi sampai saya berangkat ke Jakarta, mereka aduh standby sampai mental saya, kesehatan saya selalu dipantau sama mereka tuh. Tapi itu Ray, saya tertarik di situ karena jujur di daerah kita sendiri kadang-kadang jarang sekali mengapresiasi sebuah karya atau jarang sekali mengapresiasi atau memberikan pujian atau apalah gitu kepada sumber daya manusia yang sudah punya prestasi seperti Ray. Karena saya di sini juga mengajak juga pemerintah setempat atau swasta lah atau pihak-pihak manapun, ayo supaya sama-sama membangun, karena lahat ini banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia, bukan begitu kan Ray? Tragisnya begitu sih, lebih ke cuek. Tapi kita di sini nggak membahas kesedihan kan, tetap semangat. Betul. Tapi kan, gitu kan? Enggak. Anak lensa akan, jangan nangis Ray, jangan, jangan nangis Ray. Nah, Ray, terus Ray, ada yang mau nanya sama saya nggak Ray? Enggak lah Ray. Oh, masalah tadi belum selesai ya? Apa tuh? Mungkin dibilang gimana ya? Kita seolah-olah bilang mereka membengkalaikan, enggak juga sebenarnya. Mungkin belum kali ya. Jadi sebenarnya saya tuh nunggu, kalau belum tuh siapa tahu besok-besok. Iya, saya juga di sini kan ngomongnya mereka juga, Re. Siapa tahu besok-besok kan, jangan belum aja, kuat lah, iya. minimal kita nyentil dikit kan gitu kita kan. Tunggu terus, walaupun nggak tahu sampai kapan. Terus, Re, sempat di Indosiar, sempat di camp ya, itu tetap menjalani yang namanya apa ya? Tetap cek kesehatan, terus tahapan-tahapan seperti apa, ada cerita dikit aja, nggak usah banyak. Karena masa pandemi, karena ketat banget TV. Untuk adanya Pop Academy itu aja itu pasti susah kan mereka kan, dengan mendatangkan orang dari seluruh Indonesia. So pasti itu ada. Kita berapa kali cek kesehatan dulu, rapid maupun rapid apa satunya lagi? PCR ya begitu. Banyak sekali itu. Banyak sekali, berapa kali. Dan imunisasi bentar lagi, Ray. Selama pandemi pun itu jari saya udah bolong semua. Tiap dikontrol terus 1 minggu sekali begitu, kita diambil sampel darah. Wow. Tes COVID-nya itu karena ketat kan. Gitu. Ada satu peserta aja yang pandemi maksudnya yang kena positif. Kan bisa berabe tuh acara, nggak mungkin dia sendiri nggak nampil gitu kan. Bahkan Pop Academy pun pernah ditunda. Sempat ditunda karena ada yang kena, tapi kan karena penanganan dari Indosiarnya tepat, sembuh dan dilanjutkan lagi. Itu. Rena setelah lulus ya bahasanya ya, Pop Academy itu Ray katanya aku dengar sempat ngejam terus dapat kontrak cafe to cafe di Lahat atau di luar Lahat kan? Kondisi saat ini? Kalau saat ini justru saya ngejamnya itu banyaknya di Muara Enim dibanding di Lahat. Iya. Saya salut sama vendor-vendor yang ada di sana, kafe. Kita sebut ME lah ya. Iya, ME. Jangan Muara Enim ya. Makanya nama kita sebut ME lah ME ya. aja biar nggak ketahuan ya. Inisial. Iya. Tapi udah disebut. Terus mereka vendor-vendor mereka mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak juga saya sama mereka. Welcome mereka, Ray. Bahkan sorry kalau lagi-lagi saya membandingkan. Jangan membandingkan bahasa, mengcompare agak-agak ini. Oke, sama aja kali. Jadi di sini lebih kendor dibanding di sana. Gitu. Iya. Mungkin harapannya agak kencang gitu ya. Iya dong, demi kesejahteraan musisi-musisi lokal itu. Masa kalah sama di sebelah? ME tadi. ME tadi. Itu sudah kontrak atau gimana, Ri? Ada beberapa vendor wedding yang kontrak, jadi kita dimasukin include dalam paketnya mereka. Gitu. Ada beberapa yang kita ngejam di kafe-kafe temen, diapresiasi juga. Dan gini, kita kenapa suka dan betah ngejam di MA. Sorry, ini mic-nya ya. Nggak, itu
Karena Emosi pasti ini. excited saya. Excited. Karena ini antusias yang nonton itu di situ lebih banyak, lebih menghargai, lebih crowd. Lebih asik ya. Lebih asik dan di City. Jadi kalau kita sekali nyanyi di situ, penonton tuh pada ikut nyanyi, dilempar mic sedikit mereka pada nyanyi, request banyak itu. Lebih jiwa nampil musisinya tuh kalau di situ lebih tersalurkan. Lebih sih. Jadi komplit kan jadinya. Salary di situ kena, crowd masyarakatnya kena, sampai gini. Aku pernah wedding. Jadi tim-tim dari teman-teman, anggaplah teman-teman yang di Morenim itu sampai datang di MA. Sampai mereka datang ke wedding yang mereka sendiri nggak diundang. Demi nonton kita nyanyi. Ada yang gitu kan? Iya. Kalau sini baru-baru cuek orangnya. Ya mudah-mudahan adalah ke depan itu yang bahwa tergerak ya bahasanya. Betul, tergerak itu untuk mengapresiasi bahwa banyak sekali pemuda Lahat itu yang harus disemangati. Benar banget. Disemangati, karena disupport. gini, kalau muluk-muluk teman-teman lihat hasil, oke, saya tereliminasi dan saya bukan pemenangnya. Ya. Tapi ada proses yang di saya jalani sebelum itu, sampai ke situ aja itu udah susah. Begitupun saya memperlakukan teman-teman sekitar saya. Benar. Untuk menjadi seorang Wisnu itu kan butuh perjalanan. Kalau kita lihat perjalanannya, kita kan lebih menghargai, oh susah dong gitu kan. Wisnu siapa Wisnu itu? Itu kan sapu kayaknya. Itu yang sempat dekat sama Ray untuk menghandle pekerjaan semua. Pekerjaan saya ya. I love you so much Mas Wisnu. Banyakin job lagi ya. Wisnu banyakin job. Iya. Ya begitulah harapan saya sih. Semoga teman-teman pandang perjalanannya begitu loh, menghargainya tuh by the background juga, karena nggak mudah gitu loh. Jadi kalau mindsetnya kita ubah, kita lebih merasakan empatinya begitu, begitu kan. Dan bahkan ada beberapa momen tuh setelah saya keluar itu ada yang cinta, ada yang nggak, ada yang benci, pasti yang itu kan, balance. Dan saya menanggapinya biasa aja sih. Ada kata-kata begini, gimana rasanya keok di awal? Antara pertanyaan sama menyinggung, saya tidak tahu. Saya jawab begini, saya tidak pernah menginginkan segala sesuatu yang lebih begitu kan. Itu waktu di Pop Academy. Iya, kan saya anggaplah saya di awal-awal tuh tereliminasi itu kan. Disindir gimana rasanya, kasarnya dia bilang gimana rasanya lo kalah di awal, udah kalah gitu kan ya. Sebenarnya itulah poin dia mau bilang. Begini teman-teman, untuk jadi pemenang itu nggak mudah. Jadi kita tuh melalui proses yang panjang. Bahkan untuk menjadi di posisi saya itu tidak mudah begitu kan. Saya nggak mau menang nggak menang itu nanti. Effort saya yang lakukan itu dulu. Setidaknya yang lebih penting itu begini, saya lebih baik dari saya yang sebelumnya, itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Karena saya kalah aja nih ya, itu udah lebih baik dari sebelumnya. Job saya jauh nambah. Saya ada background cuman kalah aja gitu kan. Benar. Cuman finalis, bukan pemenang. Itu sudah luar biasa menambah background saya. Karena saya lebih baik dari saya yang sebelumnya. Benar. Daripada saya tidak ikut sama sekali karena saya takut kalah, kan saya nggak jadi saya yang sekarang. Benar kan? Tahapannya jadi, jauh. Iya. Buat teman-teman jangan takut mencobalah. Saya tuh pengen banget di daerah saya itu banyak pemuda-pemuda yang melakukan effort yang lebih bahkan ya, sama bahkan lebih. Akan senang sekali saling support, kita saling rangkul sama-sama. Kalau di daerah kita tuh banyak yang jadi artis, banyak yang sukses. Apapun itu cita-citanya, jangan takut kalah. Nah, tapi sedikit aku kepengen berbagi dengan Ray. Kalau misalkan ada kalimat gimana rasanya keok di awal, saya ada sedikit rumus ya. Kalau biasanya saya gini, saya itu suka sekali berkompetisi, tapi bukan di bidang menyanyi. Oke. Di bidang lain. Memperebutkan perempuan. Bukan. Memperebutkan laki-laki ya gitu. Puas Ray. Aduh. Jadi gini Ray. Biasanya kalau kita ada gimana kalau kalah awal? Oh, saya tidak mencari kemenangan, tapi saya menciptakan pertandingan yang seru.
Wah, itu mungkin bisa dipakai. Itu nggak ada di Wikipedia ya kalimat Tidak itu. dipakai. Karena itu saya Dicatat alami. di note nanti ya, Iya, diedit itu. terus ada tanda petiknya. Itu ya? selalu ini Ray, selalu kalau misalkan aku ada di kompetisi apalah gitu, misalkan umpamanya kita kalah, saya tidak mencari kemenangan. Saya cuma menciptakan pertandingan yang seru. Saya butuh tepuk tangan penonton, bukan tepuk tangan podium. Itu aja. Betul. Karena nama kita sudah disebut di situ ya. Dan Tepuk tangan untuk saya. betul. Oke. Yang pasti tadi saya ulangin lagi ya. Kamu akan lebih baik dari kamu yang sebelumnya Iya, benar. daripada tidak sama sekali. Benar. Ya tidur aja lu di rumah gitu. Jadi apa? Gitu kan. Terus Ray, banyak sekali ya. Aku bacain sedikit di situ ada top 15 bintang radio Indonesia, finalis Pop Akademi Indosiar 2020, Duta Pemuda Indonesia Sawalunto 2017, Wakil 3 Bujang Gadis Lahat 2019, Penyanyi Terbaik Festival Surya 2021, Juara Lomba Lagu Daerah Semasa Sekolah SMP dan SMA. Itu masih ada lagi selain ini? Ada. Masih banyak lagi? Ada. Tapi most of them lomba-lomba menengah lah. Kayak lomba antar kabupaten begitu. SMP sudah ikut nyanyi? SMP saya udah lomba nyanyi karena waktu itu banyak event yang diadakan sama IO maupun pemerintah lokal berbau. Kalau di Lahat sih dulu lombanya muluk-muluk di lomba lagu daerah antar pelajar gitu kan. 17 Agustus gitu 17 ya. Agustus ya. atau lomba dinas pendidikan antar sekolah gitulah rata-rata. Sekolah sudah ngikut ajang-ajang menyanyi Iya, lagu. betul. Jadi Ray ini menamatkan SD, itu SMP, SMA itu semuanya di Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat. Boleh sebut SD-nya boleh. SD di mana? Dulu SMP? saya SD-nya SD 2, nggak tahu sekarang namanya udah ganti atau belum. Dulu SD 2 di Pasar Bawah. Oke. SMP-nya juga SMP 2 di Pasar Bawah. No, SMP 2 itu di Benteng ya. Oh jadi kau ini budak Pasar Bawah. Pasar Bawah lah, mau ke Undermarket tadi. Aku lah bahasa Indonesia udah tapi kita lanjut lagi. Undermarket tadi kan udah dibilang. Terus Ray? Biar keren Undermarket. Undermarket itu. Terus Ray? SMA? SMA-nya saya jadi catam di SMA Pak. Catam itu gimana itu maksudnya? Pak, kepala saya botak. Oh botak. Tapi bukan kanker bukan ya? Bukan. Leukemia atau apa itu bukan. Emang sengaja dibotakin. Bukan sengaja, nggak sengaja juga sih, dipaksa lebih tepatnya. Sering minggat. Iya, sering minggat. Nah, Anda bisa menebak sekolah mana? Tunggu jeda pariwara berikut ini. SP bukan itu. Bukan Sekolah Pak. penerjun maksudnya. SP Pak. Lebih kemana itu SMA-nya itu? Boleh disebut Bapak? Ada teman saya sekolah di sini. Sebut aja, itu kan satu kebanggaan ya. SMK Negeri 1 Lahat. Wih, mantap. SMK Berarti Negeri 1 Lahat. alumni Bisa. Lahat ada yang menjadi Iya. ikon Pop Akademi Indosiar. Indosiar. Saya tuh kalau bilang masalah sekolah nggak nyambung. Kenapa, Ri? STM-nya dulu saya jurusan pertambangan. Tambangan Bang. Kuliahnya jurusan hukum. Nggak nyambung, Ri. Kerjanya jadi biduan saya. Nggak nyambung, Ri, memang itu. Nggak nyambung hidup saya Pak. Tapi masih ada keinginan untuk kerja di tambang? Kalau ditanya dikit. Boleh saya baca ini? Apakah ini- ada yang Terima kasih Bapak Jan Parit yang Jan sudah Parit menyumbangkan. menjawab pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan, saya sangat bersedia dan saya sangat siap untuk berpartisipasi di PT Anda. Saya sebenarnya humas di Ting sini, gitu kan. eksternal. Pakein efek ya. Ting. Nanti bisa saya rekomendasi untuk kerja di sini nanti. Ada jurusan biduan ya di situ. Tetap jadi penyanyi di Oh, situ. iya, tetap oke, ya. oke. Orang di situ juga butuh hiburan, Ray. Oke. Nah, Ray, balik lagi ke tertarik lagi aku dengan orang yang dekat dengan Ray. Itu masih sampai sekarang, Ray. Yang itu bentar. Itu lebih ke kekasih, lebih teman dekat, teman curhat atau gimana? Lebih tepatnya teman dekat lah, close friend lah begitu. Karena gini, aku tuh orangnya gampang ngeblend. Jadi once Jangan mengalihkan pertanyaan. Saya memang bertanya di sini sebagai penyidik ya. Saya lompat-lompat dari tanya ke Pop Academy ya. Tapi saya balik lagi gitu. Gimana? saya udah Ya? usaha nih. Gimana nih mau mematikan pertanyaan ini? Bisa pakai panjang itu Pak. Oke. Tapi saya lebih itu Oke, teman dekat. Teman dekat dibilang sempat punya relationship. Ya ada, dibilang teman lebih pernah, tapi dibilang pacaran ya bahasanya ya
oke lah kita bulatkan lah kata-katanya jadi pacaran. Oke. Itu tapi ya begitulah. Sekarang jomblo jadi. Sekarang saya jomblo. Jomblo. Saya itu nggak terlalu suka membangun hubungan yang serius selama saya belum mau married. Oh, masih free. Masih free. Jadi ribet Pak pacaran. Iya. Iyalah. Mending ta'aruf kalau Ray. Iya, masa ditanyain udah makan belum yang? Ya udah makan, gue gak makan mati. Jadi apa tuh kata kalau Febri itu apa Feb? Apa tuh? Kalau ini Feb apa namanya? FWB. Cinta terlalu dalam itu apa namanya Feb? Toxic relationship. Mati toxic relationship. Betul. Rata-rata percintaan bocil-bocil di sini toksik. Toxic. Iya. Aduh, Tapi masih jalan sekarang. orangnya pulang ke negaranya Pak. Tapi kalau komunikasi masih. Tapi pernah dia mau ngajak traveling ke situ? Pernah. Traveling judulnya. Mau diculik ke sana gue pernah pastinya. Pernah juga. Iya. Kalau komunikasi masih jalan terus karena ya kalau sama bule kan nggak baper orangnya. Iya. Once kamu mau berteman, mau ngapain, mereka open, mau selesai juga, ya udah baik-baik masih ada di sekitar kita gitu. Kita pun nggak ada momen kayak anak-anak zaman sekarang yang nembak, kasih cincin, kasih itu nggak ada. Tiba-tiba deket, kalau boleh kan gitu. Enak. Deket, nyambung, ya udah sama-sama terus kita. Gitu. Sekalipun pisah, udah nggak nyaman, pisah ngomong baik-baik. Aku mau jalan sama teman, aku punya teman namanya ini mau jalan sama dia. Enak. It's okay juga. Jadi dia nggak ada batasan bakal terlalu lebay begitu, enggak. Mereka enaknya begitu. Lebih open minded ya kalau kenal dengan orang. Betul. Apa kalau bahasanya? Apa Bang, aristokrat apa itu Bang Raden namanya kalau orang luar itu Bang? Kalau orang luar itu apa namanya Bang? Bule. Selain bule apa itu Bang? Alien. Orang luar kan? Nah, balik lagi ke prestasi yang sudah dicapai Ray. Saat ini banyak manggung atau ngejam. Ray kondisi saat ini ada tim. Saat ini ada tim baru sih. Makanya tadi kenapa saya lihat ke MA dan saya berterima kasih pada orang-orang yang ada di sana. Karena itu juga saya menemukan tim pada akhirnya. Tim? Iya. Awal-awalnya karena jam di salah satu kafe di sana sama orang-orang itu dan sampai sekarang pun sama orang-orang itu terus. Ini besok pagi kita udah ke sana. Jadi ini sudah jadi timnya satu Ray tim. Gumai gitu. Iya, namanya Lame Project. Apa Ray? Lame Project. Lame Project. Teman-teman di follow Instagramnya Lame_Project. Oh ada underscore-nya. Oke. Ada tuh Instagramnya baru banget dibikin sama manajerku. Lame Project itu kenapa namanya Lame? Karena orangnya Lahat dan Merinim. Lahat Morenim. Jadi Lame Project. Iseng-iseng aja buat nama gitu kan. Dan orang-orangnya memang mix antara Lahat dan Morenim. Karena job-jobnya banyak kalau nggak di Lahat Morenim gitu. Itu kalau kita melihat kayak Triswaka gitu kan, dia ngejob di cafe terus live YouTube atau off air gitu. Ray juga pakai metode kayak gitu atau gimana? Apa cuma nyanyi? Pakai. Semenjak ada tim ini kita beberapa kali pakai live record kan gitu. Tapi ya di perjalanannya ada beberapa sedikit kendala lah, mulai dari lebih ke video sih so far yang susah. Itu bisa dilihat atau ditonton oleh orang banyak di Lahat? Kalau yang itu nanti segera akan kita upload kita mau bikin channel. Wih, ditunggu loh. Ditunggu banget. Itu tugas buat Anda, jangan Anda ketawa ya Bapak Manajer. Iya. Ini ditunggu loh ini. Dia tugas buat buat channelnya Lame Project nanti. Karena kita kalau live sayang. Kita nyanyi sampai berpuluh-puluh lagu kan kalau di kafe, terus hilang aja, tidak diabadikan, dijadikan konten lah zaman sekarang kan apa-apa jadi konten kan ya. Sayang. Sudah ada itu. Konsep itu, konten itu. Konsep itu sebenarnya sudah ada karena kan kita belajar dari teman-teman YouTuber juga kan, lagi happening banget hal-hal seperti ini. Benar. Dan kita mau juga seperti itu kan. Secepatnya ditunggu. Oke, Bapak Manajer. Iyalah, ini kita tunggu lebih boom, lebih wah gitu. Benar. Ray, lebih kemana sebenarnya genre musik yang Ray nyanyi ini? Ke pop, rock, folk song, atau lebih kemana? Kalau lebih kemana sih ini karena
rata-rata yang saya nyanyikan dan permintaan dari masyarakat sekitar itu banyak di pop, yaitu kebanyakan di pop. Tapi saya karena kita gini, selama kita belum gimana ya, belum di posisi teratas banget di bandnya, masih suka reguler di cafe, masih suka ambil job wedding, masih suka menghibur masyarakat sekitar, event-event lokal. Jadi kita belum bisa seidealis itu untuk menentukan aliran. Jadi by request ya? By request. Jadi home band lah jatuhnya. Kita lihat sikon. Kayak nanti kita bakal bareng siapa? Nanti tanggal 6 Andika Kangen Band. Oh, di mana? Di OI nanti ada acara di OI. Nah, bareng Andika, aku pernah wedding di situ dan aku tahu pasar mereka itu lagunya seperti apa. Iya. Lagunya ke arah-arah lagu pop Melayu, lagu-lagu Armada begitu kan ya. Enak itu lagunya. Jadi kita bawanya lagu yang seperti itu karena yang harus kita ingat, idealis itu boleh tapi nanti dulu, jangan dulu. Kalau sekarang belum. Gitu kan ada, kalau ada sekelas Noah mau pakai sendal mau nyanyi gimana aja orang ya udah gitu kan. Kalau kita podcast buka baju pun nggak masalah di sini. Demi konten. Demi konten ya. Mau buka baju sekarang Pak? Jangan. Coba Bapak duluan. Jangan Rey, itu buka baju deh. Jangan Rey. Kalau kita nggak apa-apa buka baju. Jangan wardrobe-nya saya buka baju, bahaya ya Mbak Yosi ya. Tapi gini Rey, dari tadi kan aku nyampein sama Analensa Project di sini bahwa Rey lulusan Pop Academy. Terus Rey penyanyi favorit di Festival Sriwijaya radio ya? Penyanyi terbaik Festival Sriwijaya. Nanti mungkin sebentar lagi boleh ya kita dengar sedikit aja suara Rey yang pernah dikumandangkan di Pop Academy. Dikit aja, mungkin kalau misalkan Pep kita sediain ini ya, kita pakai musik atau nyanyi di sini langsung atau gimana Pep? Langsung dari kita. Di mic kita. Jadi persiapan tadi nggak usah dulu. Next podcast. Sekarang boleh lanjut dulu. Hah? Nanti. Ini kita minta kesediaan Bang Rey dulu nih. Nanti bayarannya lebih tinggi lagi, repot juga kita Pep ini Pep. Aduh. Ini aja udah jual kulkas kita Pep. Jangan Bang, nanti orang takut. Abis dari sini enggak. Ini pura-pura ya teman-teman. Saya takut nanti abis dari sini gue nggak ada job lagi karena orang takut. Orang takut jual kulkas juga nanti buat saya nyanyi kan. Itu dispensernya udah saya leasing tadi Bang Rey, gimana ini? Halo dispenser leasing, gimana ceritanya? Tapi gini Bang Rey, mungkin ya kalau kita ngobrol sini pasti banyak sekali ya tentang Rey gitu ya, banyak yang menarik. Ini belum lagi yang saya nanya tentang gimana artis-artis yang di situ, gimana Bang Arman Maulana, gitu kan. Saya kan nggak pernah tahu nih siapa mereka gitu. Pasti Rey lebih paham. Tapi dikit boleh ya? Arman Maulana itu gimana orang? Saya nggak ketemu banyak ya, cuman di beberapa kesempatan aja. Tapi yang saya tahu dia itu orangnya humble ya. Humble. Kami pernah ngobrol di toilet waktu itu dicuci tangan. Ngapain di toilet? Cuci tangan Pak. Oh cuci tangan. Pak. Ngapain di toilet? Ngomongnya hati-hati loh. Cuci tangan. Ya, dia cuci tangan abis ngaudisi saya. Ketemu waktu itu toilet. Apa ngabisin? Abis audisi saya Pak. Bukan yang bener ya ini. Saya bukan pisang coklat Pak Terus saya ayam bakar. Saya bukan ayam bakar Pak. Ayam kampus iya Pak. Oh iya. Bohong. Sensor. Gitu ya. Jadi ngobrol. Satu kata-kata yang saya ingat sama dia. Wah, kamu jadi nih. Gitu dia bilang. Oh, siap. Saya nggak pernah spill ini, takutnya nanti sombong kan. Jadi karena motivasi. Pada akhirnya saya belum jadi. Nanti tapi itu jadi motivasi dan jadi doa saya ya. Kamu jadi nih katanya. Yang satu ini jadi nih anak. Itu dan itu sebenarnya udah dibilang juga sama dia Pak waktu off cam, udah dibilang juga sama Melly Guslow. Abis nyanyi audisi nih selesai cut. Mereka bilang nih jadi nih anak ini. Ini anak jadi nih, walaupun nggak jadi di Pop Academy, tapi doain teman-teman semoga jadi di kesempatan lainnya. Amin. Artinya kan sudah melalui tahapan ya Rey ya, nggak mudah tahapan itu. Makanya tadi aku bilang Rey, pasti banyak sekali hal-hal yang menarik yang Rey alami ya di Pop Academy ataupun di kontes-kontes yang lain. Tapi bukan kontes kecantikan ya di sini ya, bukan sama sekali ya. Burung saya. Rey, di akhir podcast kita Analensa Project boleh mendengar sedikit, nanti bisa kita sounding juga bahwa suara Rey memang bisa
dijual lah memang, dan memang diakui di Pop Academy. Boleh sedikit aja Ray, beberapa menit aja, 2 menit udah cukup. Boleh dong. Boleh, Ray? Mau 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Jangan Ray, jangan. Nanti kita simpan buat podcast sesi khusus nanti Ray. Oke. Boleh Ray? Boleh dong. Bebas, Ini mau lagu nyanyi boleh. apa? Mau nyanyi lagu yang waktu di Pop Academy? Di lagu terakhir pada saat Ray di final. Lagu apa itu? Oke. Ref. Boleh. Gerak tubuhnya seolah berkata, hey, tak cinta padaku, tak suka padaku. Oh, aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu simpan dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu simpan dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi sayang. Ta-da, no, no. 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 Jadi analisa barusan kita dengar langsung suara emas dari Ray Gumai. Bening bro, luar biasa. Ray, wajar punya Bening kelas. sebening kristal ya. Iya, sebening kalbu. Oh. Luar biasa. Ray, terima kasih sudah datang ke studio Oke. Analensa. Sekali lagi kami dari tim mengucapkan terima kasih. Sorry kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Saya Just makin kidding. tidak berkenan, Oh, makin iya. suka. Siap. Dan yang pasti kami ingin Oke. mengundang mungkin sekali lagi Ray dan tim bersedia datang untuk ngobrol yang lebih seru lagi ya. Benar, nanti makanya tadi kita nyanyinya dikit aja. Dikit aja. Kalau banyak nanti nggak diundang lagi. Siap. Boleh sapa dikit pisah dengan sahabat Iya. Analensa. Apa? Gimana? Analensa, sahabat Analensa. Oke, Nah, Oke teman-teman sahabat anak lensa, di follow up terus channel ini. Kita doakan channel ini semoga berkembang, makin banyak kontennya, biar nanti bisa banyak lagi teman-teman yang bisa diundang ke sini. Amin. Sukses terus teman-teman, jaga kesehatan. Di zaman sekarang jangan kemakan hoax sih, itu yang terpenting. Amin. Jangan sampai. Saling doakan aja kita sukses sama-sama ya. Oke, siap. Oke, Analensa Project ketemu lagi. Pertemuan kita dengan Ray 2 minggu kemudian. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.